Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat bagi kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari masyarakat, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam agama Islam, diajarkan pola hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan diajarkan pula hubungan dengan manusia, hablum minannas. Dalam hubungan dengan manusia, Islam mengajarkan etika, termasuk di dalamnya dengan tetangga. Bagaimana kedudukan tetangga bagi seorang muslim? Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa menghormati tetangga adalah bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seseorang, Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Dalam Quran Surat An-Nisa 36, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Melihat begitu pentingnya seorang muslim untuk menghormati tetangganya, maka ada beberapa adab yang bisa kita pelajari dalam kehidupan bertetangga. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, adab yang pertama, menghormati tetangga dengan berperilaku baik terhadap mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita keluar rumah, kita bisa menyapa dengan ucapan salam, "Assalamualaikum." Hal kecil ini bisa membuat hati senang tetangga-tetangga kita. Kemudian yang kedua, pada saat membangun rumah, kita perhatikan, hendaknya bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Kita kondisikan bangunan kita tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara, dan kita tidak boleh melampaui batasnya. Apakah merusak atau mengubah miliknya? Karena hal tersebut dapat menyakiti perasaannya. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya kita memelihara hak-haknya
di saat mereka tidak di rumah. Bagaimana caranya? Kita jaga harta dan kehormatan mereka, dan dari tangan-tangan orang jahil, hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Yang keempat, tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka. Kita ketahui bahwa di antara jarak rumah antara tetangga satu dengan tetangga yang lain ada yang berdekatan. Sehingga ketika kita menghidupkan televisi, radio, ataupun yang lainnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kemudian, jangan sampai kita menutup jalan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Nabi ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Adalah orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya." Astaghfirullahaladzim. Semoga kita tidak seperti itu. Kemudian adab yang kelima, jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Dan seharusnya kita ajak mereka berperilaku ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang bijaksana. Kita nasihati dengan nasihat yang baik tanpa bermaksud menyakitinya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, adab tetangga yang keenam, hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur berkuah, maka berbanyak kuahnya dan perhatikan tetangga-tetanggamu." Kita berbagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, hendaknya kita berturut bersukacita dalam kebahagiaan mereka dan berduka cita dalam duka mereka. Sebagai contoh, ketika ada tetangga kita yang sakit, kita tengok, kita doakan. Ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita kunjungi, kita bertakziah, kita sholati. Kemudian kita harus bersikap baik bila menjumpainya. Ketika kita berjumpa dengan tetangga, kita senyum, kita sapa dengan ucapan salam seperti tadi. Kemudian ketika kita diundang, kita datang ke rumahnya. Hal-hal ini yang mudah membuat hati tetangga-tetangga kita menjadi senang, yang dapat meningkatkan kasih sayang antar tetangga. Bahkan seharusnya ketika tetangga kita merasa kekurangan, kita berbagi, kita peka, kita empati. Kemudian adab yang kedelapan, hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan atau kekeliruan mereka. Dan jangan pula bahagia bila mereka keliru. Bahkan seharusnya kita tidak memandang kekeliruan dan kealpaan mereka. Hendaknya kita sabar atas perilaku kurang baik mereka terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya, seseorang yang mempunyai tetangga yang ia selalu menyakitinya oleh tetangganya, namun ia sabar dari gangguannya, sampai dengan keduanya dipisahkan oleh kematian. Dari 8 adab terhadap tetangga, ada ancaman atas sikap buruk terhadap tetangga kita. Di samping anjuran syariat Islam juga mengabarkan kepada kita
ancaman terhadap orang-orang yang enggan dan lalai berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan dari seorang yang lisannya kerap menyakiti tetangganya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Satu kalimat yang dapat kita jaga ketika tetangga kita, ketika kita belum bisa berbuat baik dengan tetangga kita, maka jangan sampai kita menyakiti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata. Satu kalimat yang bisa kami sampaikan bahwa ketika kita belum bisa berbuat baik dengan tetangga kita, maka jangan sampai kita menyakitinya. Demikian, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.